Bante, Ya. ya saya Fani dari California. Saya mau bertanya Bante, bagaimana kalau sedang ada seseorang yang sering membaca parita dengan rutin bertahun-tahun, tapi selama dia membaca parita, orang tersebut selalu diberikan mimpi makhluk halus ataupun ada penampakan gitu Bante. Tapi setelah dia tidak membaca parita, tidak ada gitu penampakan segala makhluk-makhluk halus ataupun mimpi buruk. Jadi orang tersebut seperti tidak maju kembang putus sambung begitu terus Bante. Jadi bagaimana caranya Bante? Dia sebenarnya mau membaca parita untuk kan bagus gitu Bante membaca parita, mendengarkan Dhamma Sang Buddha, bagaimana. Tapi dengan adanya penampakan begitu, dia jadi kendor lagi gitu Bante. Jadi bagaimana dia sebenarnya pengen lagi membaca, sudah diulang berkali-kali baca penampakan. Tapi kalau tidak membaca masih tetap ada, tapi berkurang gitu Bante. Nah, jadi dia begitu terus Bante, bertahun-tahun. Jadi ntar baca berapa tahun tidak baca, nanti pengen baca lagi, tapi penampakan lagi. Bagaimana Bante? Terima kasih Bante. Ya, terima kasih pertanyaannya. Nah, harus ditanyakan setelah dia baca parita itu, apakah dia juga melakukan pelimpahan jasa? Ya. Nah, Selalu kalau Bante. dia ada pelimpahan jasa ya? Ya, ada. Justru Ada apa? pelimpahan jasa. Kalau saya pernah diskusi dengan orang lain atau gimana, terutama ada Bante lagi, mungkin katanya orang tersebut mungkin ingin makhluk halus tersebut ingin minta tolong gitu terhadap orang tersebut Bante. Tapi takutnya orang tersebut merasa jadi dimanfaatin dengan makhluk halus untuk jadi terikat gitu Bante. Dia tidak mau maksudnya. Ya. Jadi bagaimana Bante? Pengen terus baca lagi tapi takut dengan makhluk-makhluk yang mengganggu lagi. Mungkin makhluk tersebut ingin minta tolong atau gimana. Jadi salah Bante, gimana caranya? Ya, sebenarnya begini ya. Kalau kita membacakan parita, itu nanti memang sebetulnya akan mengundang banyak makhluk itu datang. Seperti dewa-dewa itu akan banyak yang datang, dan mungkin juga makhluk yang di alam rendah itu juga bisa datang. Kenapa? Karena kekuatan dari setiap parita atau setiap sutta yang dibacakan itu. Jadi karena sutta ini adalah sutta yang dibabarkan oleh Sang Buddha langsung, maka itu seperti mengulang kembali apa yang Sang Buddha sampaikan. Jadi kalau makhluk itu misalnya dulu dia lahir di zaman Sang Buddha. Kemudian karena berbuat baik dia meninggal, lahir di alam bahagia, di alam surgawi. Atau dia berbuat yang tidak baik, dia meninggal, terlahir di alam yang kurang baik, di alam rendah. Nah, nanti itu kan hidupnya bisa lama sekali. Ada yang hidupnya sebentar, tapi ada juga yang hidupnya lama, ya bisa beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun. Nah, mungkin pada saat ini dia ada di sini. Ketika kita baca parita, itu seperti ada gelombang, ya, gelombang yang connect, ya kalau seperti radio tuh frekuensinya itu sama gitu ya, connect, ya bisa datang, melalui apa saja, bisa ya kalau ada yang punya kemampuan nanti bisa melihat, ya begitu ya, bisa merasakan, atau yang lebih hebat itu bisa datang lewat mimpi itu juga bisa. Nah, biasanya kalau mau rendah, mereka itu meminta pelimpahan jasa. Bantuannya itu berupa pelimpahan jasa. Jadi mereka itu ingat, atau mungkin mereka ini adalah sanak famili kita di zaman yang dulu, di kehidupan lampau. Jadi mereka ingat, oh ada keluarga saya, ini sedang berbuat baik, baca parita. Saya ingin minta pelimpahan jasa. Nah, seperti itu. Jadi kita setiap kali membacakan parita, kemudian misalnya ada penampakan atau ada merasakan kehadiran makhluk-makhluk yang tidak tampak itu,
Kita tinggal memancarkan cinta kasih saja. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Toh mereka pun datang tidak akan pernah bisa mengganggu. Pernah tidak mendengar makhluk halus itu bisa mengganggu? Kan tidak ada. Mereka datang misalnya menghadir itu supaya mendapatkan manfaat, limpahan jasa. Jadi kita baca parita itu berbuat baik, tidak usah takut, tidak usah khawatir, dan diakhiri dengan pelimpahan jasa. Ya, semoga mereka berbahagia. Nanti baca parita lagi, datang lagi. Tuh, katanya udah pelimpahan jasa, kok datang lagi? Ya, berarti yang membutuhkan itu banyak. Atau mungkin mereka masih kurang. Kebajikannya masih belum cukup untuk membuat mereka bahagia. Jadi mereka harus datang lagi, dan datang lagi. Nah, kita terus berbuat baik. Tidak usah khawatir. Ya, kalau memang ada bante, ya bisa juga Anda nanti mempersembahkan dana, misalnya kepada sangga ya, atau kepada bante yang ada situ. Itu juga kebajikan. Dana sila, ya melatih sila, Pancasila Buddhis. Oke, ya. Ya, Bante, ya Bante, gitu ya. apa bukan jadi suatu keterikatan juga untuk orang tersebut jadi melekat, jadi dia sendiri untuk melatih diri, jadi terganggu gitu. Jadi dengan banyak yang meminta di transfer merit, jadi untuk terus baca-baca, jadi terikat gitu Bante. Jadi urusannya dengan makhluk-makhluk alam begitu terus. Gimana tanggapannya Bante? Tapi kalau nggak dibantu baca, nanti apa tidak tanam karma baik atau gimana Bante? Apa jadi serba salah, mau dibaca salah, nggak dibaca dia pengen baca gitu loh katanya. Ya, memangnya dulunya dia pernah ada punya apa gitu kesepakatan atau agreement atau apa dengan pernah punya ada ini tidak kesepakatan gitu dengan makhluk itu? Tidak ada. Tidak atau ada. Pernah ada? Tidak ada kan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada ya tidak usah takut. Tidak usah takut. Mereka datang kalau butuh saja kok. Kalau tidak butuh ya tidak datang. Tapi dimanapun dia pergi bisa kayak merasakan gitu Bante. Oh di sini ada apa di mana gitu. Jadi ya itu kan hanya merasakan saja. Tapi kan tidak mungkin sampai bagaimana juga kan? Tidak mungkin sampai mengganggu atau melukai, mencelakai kan tidak mungkin. Mengganggu ya kayak di rumah tempat tinggal itu mengganggu, menampakkan gitu Bante. Menampakkan aja ya paling hanya seperti itu, hanya sekedar penampakan yang ada saja. Nah makanya selain baca parita juga harus punya meta yang kuat, cinta kasih. Kalau saya boleh sarankan harus melatih meta bawana, melatih meditasi cinta kasih. Makanya kalau para biku ya, kalau kami para biku ketika nanti memasuki hutan untuk misalnya meditasi gitu ya, itu harus punya meta yang kuat. Ya, harus punya meta yang kuat. Kalau metanya belum kuat, sebaiknya jangan dulu. Justru yang setiap hari bertahun-tahun dibaca itu karania meta terus Bante setiap bertahun-tahun justru. Jadi apa mesti dilanjutkan atau sudah stop aja? Jadi ya membacakan, oke, sudah dibacakan, tapi berusaha untuk ya menanamkan nilai-nilai meta itu di dalam batin kita. Jadi bukan hanya sekedar membacakan, tapi juga berusaha memancarkan meta itu kepada semua makhluk. This is the time of Ya, begitu ya. Jadi dan saya pikir juga tidak semua makhluk itu makhluk alam rendah. Bisa saja itu makhluk yang di alam yang dewa, di alam dewa. Oke, ya terima kasih Bante. Jadi kita tidak usah takut. Dan kalau dewa datang kan malah bagus ya. Kalau dewa datang ke rumah kan malah bagus tuh. Jadi ya, kadang jadi hoki kan. Ya, kadang kalau ada dewa yang datang ada tercium bau wangi-wangi atau kalau yang alam peta datang terciumnya bau-bau gitu Bante. Suka merasakan juga itu Bante. Ya, makanya pakai perfume aja supaya wangi. Ya, terima kasih Bante. Ya. Ya.